Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yashhaduna az-zur. Al-ayat. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, tanpa memilih dan memilah sesuai kesukaan kita. Hadirin jemaah-jemaah rahimahullah, salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliau kita bisa keluar dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang penuh cahaya Islam. Seandainya tidak ada pengorbanan beliau, dakwah yang dilakukan oleh beliau, mungkin kita belum mengenal cara menyembah Allah sesuai dengan cara Islam. Hadirin jemaah-jemaah rahimahullah, dalam kesempatan ini Khatib ingin membawakan satu tema, yakni menghargai perbedaan sekaligus tidak mengganggu perayaan agama lain. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena seperti rutinitas setiap tahun, kaum muslimin selalu dibuat galau, dibuat gaduh terhadap persoalan-persoalan ini. Ada 3 persoalan yang dapat kita pilah di situ. Pertama, Khatib ingin mengingatkan kita, ada hal dalam konteks untuk toleransi. Memang Islam telah menggariskan menghargai, sekaligus tidak memaksa, sekaligus melindungi, sekaligus menjaga keharmonisan dan menghormati pemeluk keyakinan dan agama lain. Di sisi yang lain, ada ajakan untuk bermuamalah kepada agama lain, penganut kepercayaan, keyakinan yang lain. Namun tentu muamalah itu dalam koridor yang tidak mengganggu akidah. Yang keempat, keikutan serta kita dalam kesungguhan untuk ikut-ikutan merayakan agama lain dalam konteks hal ini lebih cenderung menjadi mengganggu dan mengganggu kesusahan ibadah dari agama lain. Dalam 3 hal ini dapat kita pilah dan kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat di zaman dahulu ketika Islam pertama kali hadir di muka bumi ini. Hadirin jemaah-jemaah rahimahullah, dari 3 hal tadi, untuk urusan toleransi, membahas kita dalam konteks tidak mengikuti, tidak mengganggu, untuk tidak mengikuti dan mengganggu perayaan agama lain. Dalam konteks toleransi, umat Islam sudah selesai. Di dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan hal tersebut. Tidak ada persoalan dalam soal keyakinan. Dalam surah Al-Kafirun, Allah menegaskan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kami agama kami dan bagi kalian agama kalian. Dan dalam konteks di sini tidak ada pencampur adukan antara kami ikut ibadah agama orang lain dan agama orang lain ikut ibadah kita. Di ayat sebelumnya dikatakan dan difirmankan oleh Allah, la na'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Jadi jelas di situ dalam konteks urusan toleransi
Umat Islam diwajibkan untuk menghargai, menghormati, serta tidak mengganggu keyakinan maupun perayaan ibadah dan perayaan agama yang lain. Dalam konteks keyakinan, kita juga dalam hal ibadah, kita tidak diminta untuk ikut-ikutan beribadah bersama mereka, dan mereka juga dilarang ikut-ikutan ibadah bersama kita. Dalam konteks ini garisnya sangat tegas. Dalam urusan ibadah dan urusan akidah, maka kita sangat bertoleransi, tidak mengganggu, tidak ikut-ikutan, dan juga tidak ikut mengajak untuk mengganggu mereka. Disinilah sudah jelas dan sudah clear. Dalam urusan itu tidak boleh ada persoalan lagi. Namun yang menjadi persoalan berikut adalah ajakan untuk bertoleransi tetapi dicampur dengan ajakan untuk ikut merayakan perayaan agama yang lain atau untuk ikut-ikutan ibadah dari agama yang lain. Ini jelas, seandainya kita sedang beribadah lalu hadir penganut agama yang lain dalam masjid ini, tentu kita akan merasa risih dan merasa terganggu. Ini yang dinamakan bukan toleransi. Ini yang dinamakan bukan juga sekedar untuk menghargai, tetapi begitu mencampur adukan ibadah maupun ajaran agama tertentu, maka hakikatnya kita merusak tatanan dan ajaran agama itu. Dan justru berbahayanya kalau ini dibiarkan, maka akan muncul kesepakatan baru dan ajaran-ajaran yang baru, bahkan mungkin dapat dikategorikan sebagai lahirnya agama baru. Jadi suatu agama jika dicampurkan dengan ajaran agama lain, maka bisa jadi kehilangan pilar-pilar sendi-sendi kebenaran agamanya, dan justru bisa melahirkan pilar-pilar baru, kesepakatan baru, ajaran dan keyakinan agama yang baru. Ini tentu tidak dikehendaki oleh Islam, karena Islam yang tegas dari awal mengatakan lakum dinukum waliyadin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Memang persoalan yang ketiga adalah di akhir-akhir ini, apalagi di akhir tahun, begitu gencarnya umat Islam itu untuk diajak turut serta merayakan, bahkan ada yang diajak terlibat menjadi kepanitiaan, bahkan diajak juga ikut beribadah di dalam rumah ibadah mereka. Nah, ini juga perlu kita tegaskan bahwa dalam konteks hal ini sudah bukan lagi ranahnya toleransi, tetapi sudah menjadi ranah yang mengganggu kekhusyuan, mengganggu bahkan konsep ajaran agama-agama tertentu. Oleh karenanya, sebagai kaum muslimin, kita patut memegang erat panduan kita dalam Al-Quran yang kemudian diterjemahkan, panduannya dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam konteks Al-Quran dan Sunnah. Nabi mengingatkan kepada kita bahwa setiap umat pasti punya hari raya. Inna likuli qaumi ida. Jadi setiap kaum, setiap ajaran agama pasti mereka punya hari raya. Oleh karenanya ditegaskan hari raya umat Islam adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kaum muslimin ingin merayakan seraya-rayanya, merayakan segegap bergembitanya tanpa mengganggu perayaan ajaran agama lain, maka rayakanlah dua hari raya itu, Idul Fitri dan Idul Adha, dan tidak mengikuti perayaan dari kaum yang lain, baik itu kaum Majusi, kaum Nasrani, kaum Yahudi, dan kaum-kaum yang lain. Karena hakikatnya setiap kaum punya perayaan hari rayanya sendiri-sendiri. Dan ada ketegasan ancaman di situ. Man tasabbaha, barang siapa yang menyerupai, mengikuti suatu kaum, maka fahuwa minhum, maka dia akan merupakan bagian dari kaum. Oleh karenanya dalam hal perayaan ini kita cukup memberikan toleransi dengan cara tidak mengganggu mereka, tidak juga terlibat untuk ikut-ikutan mengganggu acara-acara mereka ataupun mengintervensi aturan-aturan dan ajaran mereka. Tetapi kita harus diam, memberikan ruang yang cukup
membiarkan mereka melaksanakan perayaannya tanpa mengganggu sedikit pun. Inilah wujud toleransi. Tetapi jika kita sudah ikut-ikutan, bahkan bertasabuh atau mengikuti perayaan-perayaan mereka, maka dikhawatirkan hadis Nabi itu tertimpa kepada kita menjadi bagian dari kaum itu. Jadi hati-hati kita melaksanakan perayaan itu, maka kita menjadi bagian dari kaum. Jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari dua persoalan tadi kita sudah clear bahwa memang kita tidak boleh mengganggu, bahkan harus memberikan ruang yang cukup agar saudara-saudara kita dari keyakinan agama lain merayakan dengan khusyuk, merayakan dengan tenang, tidak terganggu kehadiran kita, tidak terganggu arahan-arahan kita, tidak terganggu pendapat-pendapat kita, tidak terganggu penampilan-penampilan kita. Biarkan mereka merayakan tanpa terganggu oleh kehadiran kita. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak perlu mengajak-ajak mereka untuk ikut merayakan ajaran dalam konteks hari raya kita. Biarkan mereka melakukan toleransinya gilirannya untuk membiarkan dan memberikan ruang kepada kaum muslimin untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Karena likulli qaumin aida, jadi setiap kaum mempunyai hari rayanya masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Persoalan ketiga adalah bagaimana jika kita diajak, bahkan kita disuruh mengajak untuk ikut-ikut merayakan dan ikut terlibat dalam perayaan, bahkan ikut menjadi panitianya. Oleh karenanya, berdasarkan dua pilihan di atas, kita harusnya memilih pada toleransi, tidak terlibat, tidak mengganggu, memberikan ruang yang cukup, memberikan kebebasan kepada mereka untuk merayakan hari raya mereka tanpa diganggu oleh kehadiran kita, tanpa diganggu oleh pendapat-pendapat kita, tanpa diganggu oleh pandangan-pandangan kita, tanpa diganggu oleh penampilan-penampilan kita. Karena hakikatnya jika kita hadir dalam acara tersebut, maka pasti kita menunjukkan penampilan kita. Bahkan mungkin dalam konteks kepanitiaan bisa jadi pandangan-pandangan kita. Oleh karenanya, hadirin jamaah Jumat rahimahullah, maka senantiasa kita berpegang teguh kepada tali Allah. Bihamdillahi jami'a wala tafarraq. Jadi jangan sampai kita bercerai-berai atau bahkan kita kehilangan jati diri dan identitas kita sebagai seorang muslim dengan bertasabuh, mengikuti, bahkan mungkin bercampur baur, ikut merayakan. Bahkan kita tidak tahu, mungkin ajarannya sudah berubah atau mungkin bercampur berubah ikut perkembangan zaman dengan kesepakatan-kesepakatan baru. Tentu ini merusak tatanan keagamaan masing-masing. Baik yang sebagai muslim dia akan terganggu dan terusak akidahnya. Jangan hanya cukup berargumen bahwa ini hanya ikut merayakan agar wujud toleransi. Toleransi tidak ikut-ikutan. Atau mengatakan bahwa ini hanya sekedar memberikan ucapan. Ucapan juga ada konsekuensinya. Karena hanya dengan sebuah ucapan suatu perbuatan menjadi halal. Dengan ucapan juga suatu perbuatan bisa menjadi halal. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dengan satu ucapan akad, perbuatan yang awalnya haram ketika akad nikah disahkan dengan sebuah ucapan, maka itu menjadi legal dan berubah. Yang kalau dilakukan sebelum akad, ucapan itu menjadi dosa, tetapi dengan ucapan itu berubah menjadi pahala. Sebagaimana juga ketika iqrar, syahadat, hanya dengan ucapan seorang bisa menyatakan dirinya beriman kepada Allah, dan dengan ucapan juga orang itu bisa keluar dari keimanan. Oleh karena itu jangan menganggap remeh dengan sebuah ucapan, dengan sebuah kalimat, dengan dalil ini sekedar toleransi. Tidak, toleransi tidak mencampur baurkan ajaran agama. Bahkan toleransi juga tidak bersama-sama merayakan perayaan suatu ajaran agama. Justru toleransi itu tidak mengganggu perayaan agama yang lain, juga memberikan ruang yang cukup, memberikan kebebasan, memberikan perlindungan. Mungkin dalam konteks ini yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita, bahwa tidak perlu kita untuk
turut campur urusan ajaran agama lain. Karena begitu kita ikut campur, maka berarti sudah bercampurlah antara suatu keyakinan yang dianggap seseorang itu hak dan bercampur keyakinan orang lain yang dianggap oleh orang lain itu batil. Oleh karena bercampurnya antara hak dan batil, maka cenderung menjadi yang menang adalah kebatilan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin di dalam kesempatan yang begitu singkat ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri untuk tetap berpegang teguh kepada keimanan kita sebagai kaum muslimin, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang telah diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab suci Al-Quran, dan kita juga tidak menghilangkan keteladanan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, memang peristiwa dan persoalan-persoalan ini tidak pernah terjadi di zaman para sahabat. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, tidak pernah terjadi persoalan-persoalan seperti belakangan ini. Ketika Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita untuk mengamalkan Islam, bahkan meletakkan nilai-nilai toleransi, bagaimana memandang dengan ajaran agama lain, itu sudah sangat tegas. Jadi di Madinah itu menjadi contoh dan potret bagi kita. 622 Masehi, Rasul memberikan suatu declare, suatu piagam, suatu undang-undang atau konstitusi yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Di situ dituliskan seluruh penduduk Madinah, baik yang muslim maupun yang non-muslim, di sana dikategorikan tunduk dan patuh pada syariat yang Allah telah turunkan, yaitu syariat Islam. Benar, di Madinah bukan mayoritas muslim, tetapi mereka sepakat kalau ada persoalan dalam konstitusi pasal 46 dikatakan bahwa jika ada perselisihan di antara penduduk Madinah, maka akan dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemutusnya. Artinya apa? Setiap persoalan yang terjadi di antara penduduk Madinah yang jelas-jelas mayoritas bukan muslim, dikembalikan kepada Allah dan Rasul, yaitu syariat Islam. Memang jadi menarik ketika kita merasa di negeri ini kita mayoritas muslim, tetapi untuk memutuskan suatu perkara tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Memang di Madinah mayoritasnya bukan muslim, bahkan muslim minoritas di sana, tapi mereka bisa sepakat tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Oleh karenanya di negeri yang mayoritas muslim ini, mari sama-sama kita mengingatkan kepada penduduk negeri ini agar tunduk dan patuh kepada syariat yang Allah sudah turunkan, yaitu syariat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin usia kita semakin mendekati garis finish kehidupan di dunia. Oleh karenanya setiap saat kita sedang membuat catatan kehidupan kita. Setiap saat, setiap desah nafas kita membuat catatan kehidupan kita di dunia ini, yang kelak catatan itu akan diberikan kepada kita sebagai catatan amal kita di akhirat. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk membuat catatan ketika kita sudah mati. Oleh karenanya, dalam kesempatan masih hidup di dunia ini, buatlah catatan terbaik. Catatan terbaik tentu hal yang terbaik adalah catatan sesuai yang Allah perintah. Jangan sampai kita melanggar yang Allah perintahkan, bahkan membangkang larangan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya di khutbah yang kedua ini, marilah kita merenungi di sisa etapa kehidupan kita, apa saja yang ingin kita buat. Kita membuat roadmap, membuat rencana, membuat proposal hidup di sisa usia kita, mulai dari sekarang. Tentu tidak cukup waktu lagi yang begitu panjang di usia yang ada pada diri kita masing-masing. Dan tentu kita harus memilih amal yang walaupun kita sudah meninggal, amal itu bisa mengalir terus-menerus. Kalau kita merasa bahwa usia kita memang tidak lama. Ada 3 amal yang apabila kita laksanakan pahalanya akan mengalir terus-menerus, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal sedekah jariyah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Oleh karenanya, semoga kita semua hadirin yang dirahmati Allah ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan anak soleh yang kelak dia bisa menarik kita ke dalam surga. Dalam satu hadis qudsi dijelaskan, anak soleh itu ketika diperintahkan untuk masuk surga, dia meminta kepada Allah dan bertanya, di mana ibu dan bapakku? Lalu Allah memerintahkan yang kedua kalinya, masukkah kalian ke dalam surga? Maka anak tersebut bertanya, di manakah ayah dan ibu? Lalu perintah ketiga, Allah memerintahkan, silakan cari ayah ibu dan bawa masuk ke surga. Semoga kita mendapatkan anak-anak kita, anak-anak yang soleh. Hadirin, marilah kita merenung dan mendudukkan hati-hati kita agar bisa lebih lunak menerima semua yang Allah perintahkan, meninggalkan semua yang Allah larang, dan semoga kita menjadi ahli jannah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Syam. Allahumma ansur ikhwan mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi mujahidina fi kulli makan. Allahumma ja'alna dawlatan tilamatan rasdana hajid buah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudhilu bihal kufra wa ahlah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil